kita tidak mau nangis-nangisan lagi. Saya sedih loh kalau bintang tamu datang ke sini tuh selalu diajak ngomong nangis, Kayaknya saya tuh setan gitu loh. Nangis tuh. Iya, anak datang nangis, bintang tamu baru diajak ngomong dipegang nangis. Waktu itu Zaskia Gotik dipegang sesunggukan. Ada apa sih dengan muka gua sebenarnya? Kita bicara seneng-seneng aja. Oke. Kalau punya anak kan pasti kepingin anaknya tuh berprestasi, ya kan? Nah ini punya nggak cita-cita anak nih pengen jadi apa gitu? Emang benar terserah dia, tapi kan pasti orang tua pasti wah kalau bisa misalnya besarnya jadi dokter keren nih gitu. Ya kalau aku sih apa aja yang aku bilang ya kalau aku dulu kecilnya pengen jadi dokter itu cita-cita aku. Aku pengen jadi dokter ahli bedah. Wih, otak nggak nyampe. Nyampe. Jiwa, gue psikolog. Akhirnya aku pikir ya udahlah dokter juga mengobati teman-teman kayak Maya apa gitu. Walaupun sekarang saya belum buka konseling jadi gratis ya, belum ada charge-nya. Jadi pengennya sih aku sih suka banget gitu sama dokter karena itu profesi mulia ngobatin orang tapi kita juga learning something. Aku pengen banget tahu isi perut dia otak-otak gitu dalam perut ada apa gitu. Wah sakit nih orang. Jadi apapun profesi yang penting positif, aku menghargai setiap profesi apapun. Oke, soalnya saya mau bicara juga nih tentang anak-anak berprestasi sekarang. Iya. No, pernah dengar nggak ada festival sepak bola terbesar di dunia untuk anak? Ya, kalau secara saya anak-anak juga mas, jadi ya saya juga tahu. Kok imut dia? Jadi dulu ada acara namanya kejuaraan sepak bola terbesar di dunia ini, internasional, namanya Aqua Danone Nation Cup. Itu adanya di Stadion Wembley di London. Di mana? Stadion Wembley mas. Di Wembley? Wembley, London. Wembley? London mas. Oh, London. Nah di sana tuh anak Indonesia peringkat 8 mas. Wih, Dari 30 negara yang bertanding, 32 negara. anak Indonesia ke-8 peringkatnya. Nah, sama tim yang terpilih itu kalau nggak salah SSB Tugu Muda, Mas. Itu negara-negara yang udah berkembang juga kalah sama mereka. Kalah. Wow. Bangga banget lah, Mas, pokoknya. Bangga lah, Mas. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke. Kalau gitu kita akan undang. Ini adalah Sadam Beckham Davin, Timo pelatihnya, dan Mbak Feby. Nah, ini anak-anak yang ada di pertandingan bola tersebut ya. Oke. Nah ini baru anak-anak, Bu. Halo, apa kabar? Hai. Apa kabar? Hai. Bisa bahasa Indonesia? Bahasa Jawa bisa. Bisa? Bisa. Ya, nggak Coba bisa aja. dikata-katain kalau bisa. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu slide berikut ini tentang ini pertandingannya. Oke, silakan coba diputar. Dari 12 yang lain ada di penonton. Ada di situ. Ini selamat ya atas keberhasilan kalian. Jadi peringkat 8 dari dunia dari 32 negara. Itu luar biasa sekali. 8 dari 32 negara. Gimana, senang nggak? Senang banget. Senang banget. Bangga pasti ya. Tapi ini di London ya, pertandingannya di London. Gimana tuh jalan-jalan ke London? Pada awalnya kita cuma mimpi bisa bermain di sana. Tapi saya bangga bisa bertanding di Stadion Wembley.
terima kasih buat Aqua yang telah mewujudkan mimpi kami membela Indonesia di Stadion Wembley, London, Inggris. Alhamdulillah kita mendapat peringkat 8 dunia dari 32 negara di dunia. Jadi udah pernah main belum di Wembley? Jadi sudah main di Wembley kok belum? Udah pernah main di Wembley kok belum tuh gimana? Belum, saya belum pernah main di sana gitu gimana? Oke, jadi Anda yang melatih mereka? Iya. Oh, ini pelatihnya? Iya. Sadis gitu tampangnya. Tapi dia baik, anak saya nggak nangis tadi. Gimana ngajarin mereka nih pengalamannya? Iya, kalau ngajarin anak kecil agak beda ya sama kalau dewasa. Juga dari segi target kita untuk mereka itu harus beda. Karena kalau kita contohnya kalau untuk usia dewasa itu tentu saja prestasi ya, nomor satu prestasi. Tapi kalau untuk anak dan usia muda itu seharusnya penciptaan pemain yang menjadi tujuan. Jadi pembinaannya yang harus dikedepankan. Jadi kalau saya bangga sama mereka, memang saya bangga karena prestasinya bagus juga, tapi lebih bangga lagi karena dari segi usahanya mereka luar biasa. Dan dari segi kalau kita belajar psikologi anak, kita diajarkan bahwa kita tidak boleh memuji hasilnya. Misalnya dia pulang bawa angka 8, nilai 8 gitu ya. Oh pintar kamu, nilainya 8. Tapi seharusnya yang dipuji itu usahanya. Prosesnya Prosesnya, mendapatkan usahanya. itu ya. Oke, karena itu lebih penting dibandingkan hasilnya ya. Ya, Kalau prosesnya udah baik, Because life is hard. yes. Kalau hasil mah udah lihat nanti. Tapi gimana? Amin, ini kan anak-anak tadi kan Anda mengatakan kalau ngajarin anak beda gitu ya pasti ya kan. It have to be fun gitu kan. Karena mereka mungkin Makanya nggak boleh galak. makanya nggak boleh. Biasanya jalan. saya galak, di lapangan galak, di luar baik. Tapi kalau sama mereka gimana? Di lapangan baik, di luar baik. Anda nanyanya ngancam gitu loh. Tapi ini begini, Feby ya. Ini saya melihat hal ini ada sedikit intrik di pikiran saya. Indonesia ini kan luar biasa nih untuk anak-anaknya ya, usia-usia ini. Tapi begitu mereka dewasa nih, mereka meranjak dewasa usia-usia 15-16 tahun, ini merosot loh Indonesia. Intinya sebenarnya The Indonesian Cup itu diciptakan karena anak-anak usia 12 ini seharusnya mereka itu bermain tanpa tekanan. Ya, mereka harus bermain dengan segembira mungkin. Betul. Ya, jadi tidak ada tekanan harus menang, harus ini, harus itu. Yang penting mereka mengalami proses yang tidak bisa mereka Fun. lupakan buat nantinya. Jadi basics ini yang harus kita tumbuhkan. Makanya dari pihak kami, kita tidak pernah bilang ke Coach Timo harus urutan segini ya, harus menang, harus ini, nggak pernah ada. Yang penting anak-anak ini akan tumbuh nantinya menjadi pemain yang punya value yang tinggi, fair play, pemain yang punya akhlak yang baik, tidak hanya jago main bola, tapi berbudi pekerti yang baik juga. Mungkin saya tambahkan Bung Dedi, anak-anak ini nggak perlu dikasih tahu harus menang, kalian harus menang ya. Mereka pingin menang, namanya pemain bola pingin menang gitu. Namanya saya sebagai pelatih juga, siapa sih yang mau kalah gitu. Tapi cara memotivasi itu tidak seperti itu. Oke, kalian harus menang ya hari ini gitu. Motivasinya ya main lepas, kalian gembira aja, keluarkan aja kemampuan kalian, tunjukkan aja anak Indonesia bisa main bola. Jadi memberi tekanan kepada mereka itu berlebihan karena mereka pun sudah memberi tekanan kepada dirinya sendiri gitu. Betul. Jadi seharusnya kebalikannya harus di cool down, bukan dipanasin lagi gitu. Tapi kalian seneng nggak jadi pemain bola dunia nih? Seneng banget ya. Nanti sampai dewasa mau jadi pemain bola? Ya. Mereka Bung Dedi sudah ditawarin ke Amerika. Oh gitu. Saya dorong dia untuk lebih ke ambil scholarship di university, baru setelah itu mikir jadi pemain bola. Jadi pendidikan number one. Tetap harus ada pendidikannya biar Pendidikan harus bagaimanapun nomor ya. satu. Ya karena bukan hanya itu aja, pendidikan pengaruh pada attitude, pada behavior, way of thinking dan sebagainya ya. betul. Oke, bener. Nah, Mbak Feby harapannya apa nih buat anak-anak ini? Harapannya dari Aqua The Indonesian Cup ini tidak hanya secara spesifik kita akan punya pemain bola yang berkualitas internasional, tapi
siapapun anak-anak Indonesia dengan melihat ini mereka itu berani bermimpi karena Danone Nations Cup value-nya ada believe in your dream. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Bermimpilah dan berusahalah untuk mewujudkan mimpi itu. Semua pasti bisa. Dan tidak hanya yang main bola tapi siapapun anak Indonesia. Siapapun itu ya. Ya. Bagus sekali didengarkan tuh. Buat anak-anak semuanya tuh didengarkan. Walt Disney pernah mengatakan, if you can dream it, if you can imagine about it, Yes. there is a way to make it katanya. Sure. Oke. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena begitu ke London kan nggak pernah ke London nggak sebelumnya? Nggak pernah. Kau begitu nyampe kamu kecil hitam sendirian.